Sami'a Umaru radhiyallahu ta'ala anhu qala ya laitani kuntu kibshan li ahli fadzabahuni wa akalu lahmi wa parraku a'dai wa mazzaku izami walam asma bi zikri jahannam. Maka mendengar sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait tentang berita neraka jahanam, di samping didengar oleh Siti Fatimah, juga didengar oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mendengar adalah sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu sahabat Umar ketika mendengar cerita tentang bagaimana dahsyat azab yang diberikan Allah di neraka jahanam, lalu sahabat Umar berkomentar. Kata sahabat Umar bin Khattab, ya laitani, aduh coba aku kuntu kibsan, menjadi seekor kambing saja, li ahli, buat keluarga saya. Fadzabahuni, maka keluarga saya akan menyembelih saya. Wa akalu lahmi, dan mereka akan makan daging saya. Ya, jadi lebih bagus saya mah enaknya jadi kambing aja dah. Tuh kata Umar bin Khattab begitu, karena takut tuh cerita tentang neraka jahanam. Ya Allah, kalau manusia bagaimana nanti kalau dimasukkan ke neraka? Coba aku jadi kambing aja. Tuh kata siapa? Umar bin Khattab. Padahal Umar masya Allah hamba Allah yang begitu mulia, tapi karena takutnya dibilang coba saya jadi kambing saja. Ya, nanti keluarga saya paling-paling menyembelih saya. Setelah saya disembelih, dimakan dah daging saya. Ya karena saya kambing, ya jadi makan dah dagingnya. Wa parraku a'dai, kemudian mereka mecah-mecah ya anggota-anggota tubuh saya. Wa mazzaku izami, kemudian mereka mecah-mecah tulang-tulang saya. Walam asma bi zikri jahannam, dan saya enggak pernah dengar-dengar lagi terkait sebutan neraka jahanam. Ya, yang namanya binatang kan udah begitu ya. Habis jadi ayam udah dipotong rapi selesai, kambing dipotong selesai. Tapi kalau kita manusia habis mati ada lagi kehidupan setelah itu. Ya, parikon fil jannati wa parikon fis sa'ir. Jadi nanti manusia itu hanya dua pilihannya. Ada yang dimasukkan ke neraka jahanam, ada yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masuk surga enak. Tapi kalau masuk neraka tuh Nabi udah ceritakan neraka itu begitu-begitu, sehingga kata Umar bin Khattab enakan jadi kambing dah. Ya paling-paling dipotong selesai udah, daging saya dimakan sama keluarga saya semuanya. Habis, saya kagak pernah mikirin yang namanya neraka jahanam. Itu komentar Umar bin Khattab. Fa'aqbala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka datang kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian sahabat Abu Bakar datang. Tadi Umar pertama. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bilang lagi begini, wa huwa yaqulu, sementara sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya laitani kuntu ta'iran fil maluz. Ya, akulus simar wa asrabu minal anhar wa awal aghsana minal asjar. Ya kata ya sahabat Abu Bakar, ya coba saya jadi seekor burung saja yang selalu terbang. Saya akan makan buah-buah, saya akan minum dari air-air sungai, dan akan saya hinggap di tangkai-tangkai dari daun-daun pohon-pohon yang ada. Tuh, jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, coba saya jadi burung aja. Enak jadi burung mah cuma terbang-terbang doang. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia hinggap dari satu dahan ke dahan yang lain. Ya, bahkan saya bisa makan buah-buah yang ada di pohon, bahkan saya bisa minum dari air-air sungai yang ada. Begitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Walaisa alayya hisabun wala azabun, sementara saya tidak dihisab dan tidak diazab. Kalau saya jadi burung, jadi uspur, jadi toir, maka saya tidak akan diazab dan tidak akan dihisab. Ya, burung tidak akan dihisab, ya burung tidak akan diazab. Ya mati udah habis selesai. Nah, jadi yang dihisab itu siapa? Manusia.
kita sebagai manusia. Tuh kata Abu Bakar, coba saya jadi seekor burung saja. Walam asma bizikri jahannam, dan saya tidak mendengar sebutan neraka jahannam. Summa kharaja Aliun karramallahu wajhahu, kemudian keluar lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya. Wa huwa yaqulu, sementara Sayyidina Ali berkata, ya laita ummi lam talidni, coba ibuku tidak melahirkan aku. Tuh, Sayyidina Ali lain lagi ngomongnya. Aduh, coba ibu saya tidak melahirkan saya. Wa ya laitani muttu sobian, coba aku mati saat lagi kecil. Ya, kalau mati lagi kecil gimana? Tidak disiksa. Sebab orang kalau meninggal dunia masih kecil masuk surga semuanya, enggak dihisab. Atau kagak dilahirkan di dunia, nah berarti enggak ada dia. Ya, coba ibu saya tidak melahirkan saya, enggak adalah saya, maka saya tidak akan mendengar yang namanya neraka jahanam. Atau seandainya saya dilahirkan, saya meninggal pada saat sobi, masih kecil, berarti saya juga tidak diapain? Tidak akan diazab, disiksa, dihisab. Karena anak kecil siapapun dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan itu suci, bersih, sehingga akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kata Sayyidina Ali begitu. Ya, pakai laita. Kalau laita artinya tidak mungkin terjadi. Cuma dia punya harapan gitu, coba aku enggak dilahirkan dari ibu saya. Coba aku kalau dilahirkan mati saat aku masih kecil. Kemudian ada apa lagi? Wa ya laitani kuntu hasisa. Coba aku jadi rumput-rumput aja. Tuh kata Sayyidina Ali, kalau aku jadi rumput akalatnil bahaimu, maka cuma aku dimakan sama binatang-binatang ternak. Palingan jadi santapan makanan sapi, kerbau, kambing, hasis. Hasis itu rumput-rumput. Ya, coba aku jadi rumput-rumput saja, maka nanti ya saya cuma dimakan sama binatang-binatang ternak. Wa ya laitanis siba, coba aku menjadi binatang buas saja. Ya, mazzaqtu lahmi, maka aku akan merobek-robek dagingku. Walam asma bizikri jahannam, dan saya tidak akan mendengar namanya sebutan neraka jahannam. Itu kata Sayyidina Ali begitu. Datang lagi sahabat yang lain. Summa kharaja Salman radhiyallahu anhu, kemudian keluar datang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, nahwa Baqi'il Gharqad, dia dari Baqi'il Gharqad. Ya, dari Baqi itu kuburan Baqi Al-Gharqad, dekat dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya Baqi Al-Gharqad. Sambil dia keluar dari ya Baqi Al-Gharqad, ya Salman wahwa wadiun yadahu ala ra'si, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Jadi begini nih Bapak Ibu Saudara, diletakkan begini. Ini tandanya orang sedang menyesal. Ya, lagi berduka. Karena yang lain pada berduka, Salman Al-Farisi pun meletakkan tangannya di atas kepalanya dalam posisi berduka juga. Wa huwa yunadi bi'a'la sautihi ba'da saparah, kemudian dia memanggil-manggil dengan suaranya yang agak tinggi setelah dia melakukan perjalanan. Wa qillata zada, dibilang begini, wa ba'da saparah wa qillata zada. Ya. Wa ba'da saparah wa qillata zada. Aduh, yang jauh perjalanan tapi sedikit ya membutuhkan biaya dan ongkosnya. Fi saparil kiamah, di dalam melakukan perjalanan menuju hari kiamat. Banyak orang yang kurang peduli karena katanya perjalanan menuju kiamat akhirat itu sebenarnya jauh, tapi ya ongkosnya itu bekalnya di bawah sedikit. Nah, seperti itu. Padahal perjalanan cukup jauh. Ya, mestinya ongkosnya harus banyak, zadnya. Ya, zad itu ongkos biaya untuk melakukan perjalanan menuju akhirat itu mestinya banyak. Tapi kata Salman Al-Farisi, banyak orang yang menuju ya negeri akhirat, perjalanan yang begitu jauh, namun bekalnya cuma sedikit. Summa laqiyahu Bilalun radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang lagi Bapak Ibu Saudara, siapa? Yaitu sahabat Bilal
radhiyallahu taala anhu. Sahabat Bilal datang lagi. Faqala, maka dibilang, ya Bilal, ya mali araka, tidaklah saya melihat engkau, ya Abdullah, wahai hamba Allah, bakian hazinan, dalam keadaan menangis dan berduka cita. Qala, lalu dia bilang, alwaili walaka, celaka bagi saya dan juga bagi kamu. Ya Bilal, in kana masirana ya ba'da lubsil qatni, seandainya tempat kita setelah memakai katun wal katan dan kapas, nalbasu min maktu'atin niron, maka kita akan mempergunakan tetesan-tetesan daripada api neraka. Qala falwaili walaka ya Bilal, maka celaka buat saya dan juga buat kamu wahai Bilal. In kana masirana ba'da mu'anaqatil azwaj, apabila tempat kita setelah kita berpelukan dengan pasangan-pasangan kita, nukrinu ma'as syaitan, kemudian kita akan beserta dengan setan-setan, fil aglal, yaitu di dalam ya iketan-iketannya, belenggu-belenggunya. Al-wailul li walaka, maka celaka buat saya dan juga buat kamu, ya Bilal, wahai Bilal. Iza saqaina min hamimiha, apabila kita minum dari air panasnya yang ada di neraka, wa at'amna min zakumiha, dan kita bisa makan daripada duri-duri zakumnya di api neraka. Tuh, jadi celaka kalau orang masuk neraka nanti minumnya air hamim. Hamim itu air yang sangat panas. Makan zakum. Zakum itu adalah buah yang sangat berduri dan sakit dimakannya. Itu ya, kalau ada yang masuk ke neraka jahanam, maka kata sahabat Bilal, wail summal wail, celaka kemudian celaka. Nah, begitulah tanggapan daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang mendengar tentang cerita neraka jahanam. Wahukiya, dan diceritakan an Mansur bin Ammar, dari Mansur bin Ammar, qala, beliau berkata, kuntu nazilan fi sakakin min sakakil Kufah, saya pernah ya turun berjalan di satu kampung dari satu kampung yang ada di Kufah, fi hajjatin hajjajtuha, di dalam melaksanakan ibadah haji yang saya laksanakannya. Pamadaitu fi lailatin zulma, maka saya lewat di satu malam yang gelap, fi hajatin li, dalam memenuhi kebutuhan saya. Fa izan ana marartu fi manzilin min manaziliha, maka tiba-tiba saya lewat di satu tempat. Fasami'tu fi jawfil lail, maka saya mendengar di penghujung malam, qailan, ada satu perkataan, yaqulu, yang berkata, ilahi bi'izzatika wa jalalika, wahai Tuhanku, demi keagungan dan kebesaran Engkau, ma'aradtu bimaksiati khilafaka, tidaklah saya ingin bermaksiat ya karena menyalahi kamu. Wa ma kuntu laka indal maksiati jahilan, dan tidaklah aku laka karena engkau ketika maksiat ya jahilan, karena tidak tahu. Walakin, akan tetapi, khati'atun arratuli, kesalahan yang saya dapatkan. Wa gharrani satruka al-murakha, dan saya ditipu dengan tutupan-tutupan yang ada pada engkau, alayya, atas saya. Wa a'anani alaiha syaqawati, dan telah menolong ya atasku dengan perbuatan maksiat tadi, syaqawati, yaitu kecelakaan bagi saya. Faktahamtu fil maksiati bijahli, maka saya cabut ke dalam maksiat saya dengan ketidaktahuan saya. Fal ana, maka sekarang, arju, saya mohon, berharap, min pandika, dari anugerah engkau, antakbala uzri, engkau menerima alasan-alasan saya. Fa ilam takbal uzri, kalau seandainya engkau tidak menerima alasan saya, fawatula huzni, maka betapa lama duka cita saya, fil azabi, di dalam menerima azab, illam tarhamni, jika engkau tidak menyayangi saya. Jadi ya, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang munajat di penghujung malam dengan kata-kata yang begitu indah.
Jadi ada orang berbuat dosa maksiat itu bukan karena ketidaktahuannya, tetapi dia melakukan dosa dan maksiat itu karena dipengaruhi oleh apa? Oleh tipu daya. Ya, kemaksiatan yang selalu ada itu karena tipu daya. Ya, karena bujukan-bujukan setan yang menyebabkan dia celaka. Sehingga dia sadari itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga dimohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala dosa dan maksiat yang pernah dilakukan supaya diampunkan oleh Allah. Kalau seandainya engkau tidak ampunkan, maka saya menjadi manusia yang paling berduka cita, bahkan paling lama duka citanya. Kenapa? Karena mendapatkan azab. Ya, karena kamu tidak menyayangi dan memberikan rahmat kepada saya. Nah, itu diantara munajat seorang yang didengar di tengah penghujung malam tadi. Palamma sakata, maka tatkala dia diam, ya qara'tu alaihi ayatan min kitabillah ta'ala, saya bacakan pada orang tersebut satu ayat yang diambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, itu didengar ayat begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya, jadi dibacakan satu ayat di tengah malam tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga juga keluarga kamu, anak dan istri kamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya api neraka itu adalah satu, manusia. Tuh, jadi manusia termasuk bahan bakar api neraka nanti. Karena nanti manusia akan dibakar dan itu menjadi bahan bakar api neraka. Wal hijarah, api lagi, api. Makanya api pada saat dengar ayat ini nangis. Ya, di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, mudah-mudahan saya jangan menjadi api, menjadi bahan bakar api neraka. Tuh, api, ya batu hijarah itu ia datang kepada Rasulullah minta supaya jangan sampai saya menjadi batu, menjadi bahan dasar api neraka. Tapi kita sering baca nih ayat, kadang-kadang kita lupa mulu. Ya, padahal bahan bakar api neraka dua, satu manusia, yang kedua apa? Batu. Nah, batu pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan sampai saya ini menjadi bahan bakar api neraka. Makanya pada saat itu dijadikan sebagai ya salah satu alat bahan dapur yang bisa membantu, yaitu bagaimana Siti Fatimah ya membuat gandum, supaya di gandum bisa ya benar-benar ya bisa dihaluskan. Nah, itu dengan cara ya batu itu siap membantu Siti Fatimah. Yang penting saya jangan menjadi batu, menjadi bahan bakar api neraka. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi batu itu ia minta Nabi Muhammad supaya jangan menjadi bahan bakar api neraka. Nah, sementara kita sebagai manusia itu nanti juga begitu. Bahan bakar api neraka itu ternyata manusia. Ya, nah mudah-mudahan kita dilindungi nama Allah. Ya, mudah-mudahan kita jangan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi di sini dibilang, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya satu, manusia, yang kedua batu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Nah, kemudian di api neraka itu ada malaikat. Ya, malaikat-malaikat yang bengis, yang kasar. Ya, jadi yang namanya malaikat di neraka itu malaikat Malik beserta yang lainnya malaikat Zabaniyah, ya itu adalah malaikat ghilaz syidad, malaikat yang kasar dan bengis, galak-galak semuanya. Ya, jadi nggak ada yang senyum. Ya, mereka itu semuanya ghilaz sama syidad. Ya, galak dan bengis. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah
bermaksiat kepada Allah, ma amarahum apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, sadarlah bahwa bahan bakar api neraka ternyata dua, yaitu satu manusia itu sendiri, dua adalah batu. Dan di situ ada malaikat yang sangat kejam, yang sangat bengis, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, tidak pernah dia maksiat sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah ayat yang Allah jelaskan dalam rangka kita diperintahkan untuk benar-benar memperhatikan bagaimana isi yang ada di dalam api neraka jahanam. Nah, nanti baru sami'tu sayhatan syadidatan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.